Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya yaitu hadis yang ke-17. Faqala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-haditsus sabi' asyar, hadis yang ke-17. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah mengatakan, arba'un, 4 rakaat ba'dal isya'i, setelah isya, ya'dilna, sebanding, bimithlihinna, dengan semisalnya, yaitu dengan 4 rakaat juga, min lailatul qadri, di malam lailatul qadar. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Musannaf, walahu syawahid, dan hadis ini memiliki syahid-syahid, yaitu penguat-penguat mauqufah yang sifatnya mauquf. Mauquf itu adalah riwayat-riwayat yang merupakan perkataan-perkataan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini memang mauquf, yaitu hanya perkataan sahabat. Asalnya perkataan sahabat itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Tetapi di sini bisa dijadikan sebagai dalil. Kenapa? Karena dia itu marfu'un hukman, ya, dihukumi seolah-olah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ini bicara masalah gaib, masalah pahala. Masalah pahala itu masalah gaib yang tidak mungkin orang tahu kecuali dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka hadis-hadis seperti ini, hadis yang merupakan perkataan sahabat Nabi tetapi bicara masalah gaib, itu dipahami oleh para ulama sebagai hadis yang marfu', yaitu hadis yang seolah-olah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya pasti ini sumbernya para sahabat mengatakan seperti ini dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ringkasnya hadis ini bisa diterima, ya, sebagaimana dijelaskan oleh guru kami Syekh Walid Saifun Nasr bahwa hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Maka hadis ini menghasung kita melakukan 4 rakaat sholat sunnah setelah isya. Setelah isya boleh di masjid, boleh juga di rumah, dan lebih utama di rumah. Maka kalau misalnya kita punya kebiasaan sholat sunnah setelah isya di masjid 2 rakaat. Nah, setelah itu kita pulang, pulang kita tambah lagi 4 rakaat berdasarkan hadis ini. Nah, ini lebih utama, ya. Kemudian kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwa 4 rakaat setelah isya fadilahnya sama dengan melakukan 4 rakaat pada Lailatul Qadar. Padahal Lailatul Qadar kita tahu sendiri bahwa satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 83 tahun atau alfi syahrin, 1000 bulan. Nah, kalau kita ambil 4 rakaat saja dari Lailatul Qadar, nah itu sudah berkali-kali lipat pahalanya dari ibadah yang biasa pada waktu biasa. Maka ini satu amalan yang sangat utama, dan kalau kita ingin mendapatkan fadilah itu, syaratnya kita harus melakukannya pertama ba'da isya, yang kedua 4 rakaat. Adapun kalau dilakukan selain ba'da isya, fadilahnya tidak seperti ini. Kalau dilakukannya bukan 4 rakaat tetapi hanya 2 rakaat, fadilahnya juga tidak seperti ini. Maka syaratnya 2, ya, waktunya harus ba'da isya, kemudian jumlah rakaatnya harus 4. Nah, untuk melakukan 4 rakaat ini bagaimana? Ya, sebagaimana sholat 4 rakaat yang lainnya. Sholat sunnah 4 rakaat yang lainnya. Boleh dengan 3 cara sebagaimana sudah pernah kita jelaskan, ya. Boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sebagaimana mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Boleh juga langsung 4 rakaat, tahiyat akhir saja, tidak ada tahiyat awal. Boleh juga dengan tahiyat awal kemudian tahiyat akhir sebagaimana sudah kita tampilkan semuanya dalil-dalilnya pada waktu-waktu yang lalu. Faedah berikutnya, 4 rakaat ba'da isya ini ternyata dilakukan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita temukan hadisnya di dalam Sahihul Bukhari dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika Ibnu Abbas bermalam di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas mengatakan, faja'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ba'dal isya. Waktu itu Nabi datang setelah isya. Maksudnya datang dari masjid, pulang ke rumah setelah isya. Fasalla arba'a raka'atin, lalu beliau salat 4 rakaat.
thumma nama thumma qama. Ya, kemudian beliau tidur, setelah itu tengah malam beliau bangun. Nah, ini dalil bahwasanya ternyata Nabi pun juga melakukan 4 rakaat setelah Isya. Tapi memang Nabi melakukannya di rumah. Jadi selesai salat Isya, beliau tidak salat sunnah di masjid, tapi pulang ke rumah, kemudian 4 rakaat di rumah. Dan itu lebih utama daripada kalau kita lakukan di masjid. Faedah berikutnya, kata-kata Lailatul Qadar itu maknanya bisa 3. Pertama, Lailatul Qadar artinya malam keutamaan. Al-Qadr adalah keutamaan. Keutamaannya apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Boleh juga diartikan Lailatul Qadr malam penetapan takdir. Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir untuk 1 tahun ke depan pada malam tersebut secara terperinci. Dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada surah Ad-Dukhan ayat yang keempat. Dan surah Ad-Dukhan ini termasuk surat yang terkenal sebagaimana surat Yasin, ya. Surat Yasin, surat Ad-Dukhan. Meskipun kalau kita lihat hadis-hadis tentang fadilahnya adalah hadis yang tidak sahih, tapi minimal dia punya satu nama yang terkenal, ya. Jadi sering dibahas tentang surah Ad-Dukhan dan surah Yasin. Kemudian yang ketiga, Lailatul Qadar artinya adalah malam kesempitan. Disebut sempit karena pada malam tersebut malaikat-malaikat turun dari langit ke bumi, memenuhi bumi, sampai jumlah mereka itu lebih banyak daripada jumlah kerikil-kerikil. Padahal kita menghitung kerikil di dunia tidak bisa kita hitung, ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Adadil hasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadri lailatu sabi'atin aw tasi'atin wa ishrin. Lailatul Qadar itu malam 27 atau malam 29. Innal malaikata tilkal lailata fil ardi. Sesungguhnya para malaikat pada malam tersebut di bumi aktsaru min adadil hasa. Lebih banyak daripada jumlahnya kerikil-kerikil. Hadis riwayat Ahmad sahih. Nah, maka inilah makna dari Lailatul Qadar, ada 3 terjemahan. Masing-masing dari terjemah itu punya dalilnya sendiri. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajta. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.